Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat para pejuang agama Allah, berikut ini adalah sebuah cerita teladan dari sebutir kurma penghalang terkabulnya doa. Semoga kita bisa mengambil hikmah dari cerita berikut ini. Al-Kisah, usai menunaikan ibadah haji, Ibrahim bin Adham berniat ziarah ke Masjidil Aqsa. Untuk bekal di perjalanan, ia membeli 1 kilogram kurma dari pedagang tua di dekat Masjidil Haram. Setelah kurma ditimbang dan dibungkus, Ibrahim melihat sebutir kurma tergeletak di dekat timbangan. Menyangka kurma itu adalah bagian dari yang ia beli. Ibrahim memungut dan memakannya. Setelah itu ia langsung berangkat menuju Masjidil Aqsa. 4 bulan kemudian, Ibrahim tiba di Al-Aqsa. Seperti biasa, ia suka memilih sebuah tempat beribadah pada sebuah ruangan di bawah kubah sakra. Ia sholat dan berdoa khusyuk sekali. Tiba-tiba, ia mendengar percakapan 2 malaikat tentang dirinya. Itu Ibrahim bin Adham, ahli ibadah yang zuhud dan wara', yang doanya selalu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kata malaikat yang satu. Tetapi sekarang tidak lagi, doanya ditolak karena 4 bulan yang lalu ia memakan sebutir kurma yang jatuh dari meja seorang pedagang tua di dekat Masjidil Haram. Jawab malaikat yang satunya lagi. Ibrahim bin Adham terkejut sekali. Ia terhenyak. Jadi selama 4 bulan ini ibadahnya, sholatnya, doanya, dan mungkin amalan-amalan lainnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala gara-gara memakan sebutir kurma yang bukan haknya. Astaghfirullahaladzim. Ibrahim beristighfar. Ia langsung berkemas untuk berangkat lagi ke Makkah, menemui pedagang tua penjual kurma untuk meminta dihalalkan sebutir kurma yang telah ditelannya. Begitu sampai di Mekah, ia langsung menuju tempat penjual kurma itu. Tetapi ia tidak menemukan pedagang tua itu, melainkan seorang anak muda. 8 bulan lalu, saya membeli kurma di sini dari seorang pedagang tua. Kemana ia sekarang? Tanya Ibrahim. Beliau sudah meninggal sebulan yang lalu. Saya sekarang meneruskan pekerjaannya berdagang kurma, jawab anak muda itu. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kalau begitu kepada siapa saya meminta penghalalan, kata Ibrahim. Lantas Ibrahim menceritakan peristiwa yang dialaminya. Anak muda itu mendengarkan dengan penuh minat. Nah, begitulah kira-kira ceritanya, kata Ibrahim setelah bercerita. Engkau sebagai ahli waris orang tua itu, maukah engkau menghalalkan sebutir kurma milik ayahmu yang terlanjur kumakan tanpa izinnya? Bagi saya tidak masalah. Insya Allah saya halalkan. Tapi entah dengan saudara-saudara saya yang jumlahnya 11 orang. Saya tidak berani mengatasnamakan mereka karena mereka mempunyai hak waris yang sama dengan saya, kata pemuda. Di mana alamat saudara-saudaramu? Tanya Ibrahim. Biar saya temui mereka satu persatu. Setelah menerima alamat, Ibrahim bin Adham pergi menemui. Biar berjauhan, akhirnya selesai juga. Semua setuju menghalalkan sebutir kurma milik ayah mereka yang termakan oleh Ibrahim. 4 bulan kemudian, Ibrahim bin Adham sudah berada di bawah kubah sakra. Tiba-tiba ia mendengar 2 malaikat yang dulu bertengkar lagi mempercakap-cakapkan dia. Itulah Ibrahim bin Adham yang doanya tertolak gara-gara makan sebutir kurma yang bukan miliknya. Oh tidak, sekarang doanya sudah makbul lagi. Ia telah mendapat penghalalan dari ahli waris pemilik kurma itu. Diri dan jiwa Ibrahim kini telah bersih kembali dari kotoran sebutir kurma yang haram karena masih milik orang lain. Sekarang ia sudah bebas. Dari cerita di atas menunjukkan bahwa walaupun sebutir kurma yang bukan hak kita, tetapi kita ambil dan kita makan, maka akibatnya bisa fatal. Oleh sebab itu,
berhati-hatilah dengan makanan yang masuk ke tubuh kita. Sudah halalkah? Lebih baik kita tinggalkan bila ragu-ragu. Innallaha ma'akum aynama kuntum, wallahu bima ta'maluna basir. Sesungguhnya Allah bersama kita dimanapun kita berada, dan Allah maha melihat, maha mengetahui apapun yang kita kerjakan.